Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita bertemu kembali di channel YouTube kami Pintu Kedinasan. Masih dengan video selanjutnya di mana kita kali ini akan melanjutkan soal analogi tes intelijensi umum SKD CPNS Sekolah Kedinasan 2025. Oke guys, eh, berbicara soal analogi ini bisa dikatakan mudah juga bisa dikatakan sulit. Kenapa demikian? Karena banyak sekali bagi kita yang ingin mendaftar baik itu CPNS atau sekolah kedinasan, seringkali kita membuat kesalahan di mana kita tidak mempelajari seperti apa soal analogi itu guys. Oke guys, langsung saja guys. Kita bahas soal dari video sebelumnya, yaitu soal nomor 9 guys. Oke guys, jadi kita di soal nomor 9 ini bertemu soal terkait kaki titik 2 berjalan sama dengan tangan titik 2 titik titik. Nah, dari sini kita akan cari korelasinya ya guys. Oke guys, korelasinya kita ketemu guys, kaki berjalan. Jadi kita langsung temuin guys ya. Kaki berjalan, korelasinya kaki digunakan untuk berjalan. Oke guys, digunakan ya. Kaki digunakan untuk berjalan. Sedangkan di sebelahnya ini tangan guys. Tangan titik 2 titik titik. Nah, artinya kalau kaki itu digunakan untuk berjalan, maka sama dengan tangan itu digunakan untuk apa? Nah, kita cari guys, langsung jawabannya guys ya. Oke guys, ini termasuk jenis soal yang cukup membingungkan guys. Jadi kita perlu pemahaman yang lebih kompleks guys. Misal ini kita di guys, tangan untuk meraba. Ini salah guys ya, karena tangan nggak untuk meraba. Ini salah guys. Tangan untuk menulis guys. Tangan untuk menulis ini juga salah guys. Kenapa? Untuk menulis karena sifatnya luas guys. Tangan bukan hanya untuk menulis saja, tapi banyak pilihan guys. Jadi salah. Selanjutnya tangan untuk memegang. Nah, ini guys ya yang benar. Kenapa tangan itu benar untuk memegang guys? Karena semua jenis apa ini, menulis pun memegang pena, meraba pun memegang. Jadi tangan itu lebih identik dengan memegang. Jadi kaki digunakan untuk berjalan, tangan digunakan untuk memegang suatu benda yang bermanfaat tentunya guys. Oke guys, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2 guys. Soal nomor 2 yaitu soal yang ke-10. Dokter titik 2 pasien sama dengan pengacara titik 2 titik titik. Nah, kita temukan korelasinya dulu guys ya. Di sini kita menemukan dokter dengan pasien. Nah, jadi kalau kita korelasinya didapat itu dokter itu memiliki pasien guys. Memiliki ya. Dokter itu memiliki pasien. Jadi di sini pengacara nih guys. Jadi pengacara itu memiliki apa? Memiliki hakim sudah pasti salah. Memiliki jaksa apalagi salah. Memiliki hukum juga salah. Memiliki terdakwa juga salah, karena pengacara itu tidak harus memiliki terdakwa ya guys. Jawaban yang benar klien guys. Kenapa klien? Karena pengacara itu biasanya memiliki suatu klien yang sedang menghadapi hukum. Jadi klien ini biasanya membutuhkan pengacara. Jadi pasien, dokter biasa menyebutnya pasien, pengacara biasa menyebut dengan istilah klien.
Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang ke-11 guys. Oke guys, langsung saja kita ke soal yang ke-11. Pisau titik 2 memotong sama dengan pena titik 2 titik titik. Nah, langsung aja kita cari korelasinya guys. Pisau. Nah, pisau memotong. Nah, kita temukan korelasinya. Pisau digunakan untuk memotong. Jadi pena tentu langsung aja guys ya, digunakan buat apa? Buat menulis. Jawabannya bener ini guys. Kenapa bukan menggambar? Menggambar salah guys ya, karena banyak sekali pena itu biasanya untuk menggambar itu lebih identik ke pensil ya guys. Untuk menggores juga salah, menggores pun banyak alat-alat yang bisa untuk menggores. Apalagi melukis, biasakan kuas juga digunakan untuk melukis, sudah salah. Apalagi menghapus guys, udah tentu salah ya pastinya. Jadi pisau digunakan untuk memotong, pena digunakan untuk menulis. Oke guys, kita lanjut soal yang ke-12. Burung titik 2 terbang sama dengan ikan titik 2 titik titik. Ini langsung aja guys ya. Kalau seperti ini kita sudah tahu ya guys. Jelas-jelas di sini burung biasanya kan terbang. Nah, kalau ikan ini sudah pasti berenang guys. Oke guys, jadi jawaban yang benar berenang ya guys. Oke, selanjutnya soal yang ke-13. Guru mengajar sama dengan petani titik 2 titik titik. Oke, langsung aja. Kalau guru ini mengajar, berarti guru itu biasanya apa? Mengajar. Tugas guru itu mengajar. Mengajar siapa di sini? Mengajar siswa ya guys, siswa atau siswi. Nah, di sini kita temukan korelasinya petani. Berarti petani itu apa? Menghasilkan apa? Maksudnya mengolah apa? Kalau guru kan mengajar siswa, jadi petani itu mengolah apa? Kalau sawah udah pasti salah ya guys. Kenapa salah? Karena sawah ini identiknya. Jadi kalau di soalnya itu guru titik 2 sekolah, baru jawabannya petani sawah. Bertani juga salah. Kenapa salah? Karena ini profesi. Misalnya kalau di sekolah itu guru, kalau di pedesaan itu bertani, lebih identik ke pekerjaan. Membajak juga salah ya guys, karena petani tugasnya nggak membajak. Nah, jawaban yang benar ini guys, menanam. Kenapa menanam? Karena petani itu identik menanam padi, menanam jagung, menanam singkong. Jadi jawaban yang paling benar adalah menanam. Panen juga salah ya guys. Masa kita petani belum apa-apa sudah panen? Udah pasti salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu di soal nomor 14 guys. Mata titik 2 melihat sama dengan telinga titik 2 titik titik. Nah, ini kita ketemu soal yang mudah ya guys. Jangan sampai dengan soal-soal seperti ini kita malah tidak bisa menjawab nih. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar guys. Udah pasti jawabannya A ya guys. Telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Nggak mungkin telinga untuk membaca, telinga untuk bicara. Jadi ini harus cepat guys untuk estimasi waktu ketika SKD, karena soal ketika SKD itu juga tidak begitu banyak waktunya. Jadi kita harus pandai-pandai melihat soal-soal yang
dirasa cepat kita kerjakan, langsung saja kita kerjakan guys. Oke, kita lanjut di soal nomor 15 guys. Api titik 2 panas sama dengan es titik 2 titik. Nah, ini langsung aja guys, korelasinya api panas. Nah, artinya kita temukan guys, api kalau kita sentuh itu panas. Jadi penambahannya sentuh. Nah, jadi kalau es berarti es kalau disentuh apa yang kita rasakan? Nah, es kalau disentuh apa yang dirasakan? Nah, kita jawab es disentuh putih, nggak mungkin. Es disentuh padat juga salah. Es disentuh cair juga salah. Es disentuh beku juga salah. Jawaban yang benar ini guys. Es ketika disentuh itu rasanya dingin. Jadi api ketika disentuh rasanya panas, es ketika disentuh rasanya dingin. Oke guys, kita lanjut ke soal yang terakhir pada part yang kedua terkait soal analogi di video kali ini guys. Oke, langsung aja di soal nomor 16. Presiden titik 2 negara sama dengan gubernur titik 2 titik. Oke guys, langsung aja guys, kita temukan korelasinya. Presiden negara, kita temukan korelasinya bahwa pemimpin dari suatu negara adalah presiden. Jadi kalau disama dengan gubernur titik 2 titik adalah gubernur pemimpin dari suatu kecamatan, salah ya guys ya, kabupaten salah, desa juga salah, kota itu wali kota. Jawabannya benar adalah provinsi. Jadi jawabannya C. Oke guys, tidak terasa kita sudah sampai di soal yang ke-16, yaitu soal terakhir di part video kali ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa pantau terus part selanjutnya. Untuk itu silakan like dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena video di sini di channel Pintu Kedinasan tentunya akan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita doakan semoga dengan kalian melihat, mendengar, belajar dari video kali ini dapat membantu kalian untuk menggapai cita-cita kalian. Amin. Oke, selamat bertemu di part-part selanjutnya. Terima kasih.